Ya, selamat datang rekan-rekan di video modul atau video tutorial ini. Perkenalkan, nama saya Gelar Aditya Pratama. Saya membuat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha. Tapi video ini bisa dimanfaatkan untuk umum sebenarnya. Di video ini, saya akan membagikan tentang pemrograman objek 1 atau mobile programming. Ini mata kuliahnya. Dan di pertemuan satu ini kita akan membahas pengantar Android. Oke, kita mulai saja videonya. Di pendahuluan ini, dari judul mata kuliahnya atau judul modulnya ada dua judul yang disebutkan, yaitu adalah pemrograman objek dan juga mobile programming. Gitu. Kalau kita mengarah ke pemrograman objek, gitu kan ya, kita bisa menggunakan beberapa bahasa. Jadi tujuan untuk memahami pemrograman objek atau belajar pemrograman objek adalah menggunakan tools bahasa Java atau C++, C Sharp, Python gitu kan ya. Kalau kita mau fokus untuk belajar pemrograman objek, kita bisa langsung aja sebenarnya ke bahasa ini dan bahasa-bahasa lainnya. Gitu. Tapi kalau kita mau fokus terhadap mobile programming, kita juga bisa belajar tentang Android-nya, bisa Android, bisa iOS kan ya. Ada Android native gitu kan ya. Kita belajar atau iOS native. Kita juga bisa untuk membuat aplikasi mobile tuh kan kita bisa bikin PWA, Progressive Web Application, atau kita juga bisa bikin mobile aplikasi itu pakai React Native, Flutter juga bisa. Jadi intinya mobile programming itu kita bikin aplikasi mobile kan ya. Itu sekarang yang terkenal dua. Dulu mungkin ada Windows juga, Windows OS atau BlackBerry OS, tapi sekarang yang kuat sampai sekarang adalah Android dan iOS. Jadi tujuannya adalah kita mau kemana nih di mata kuliah ini gitu kan ya. Antara ke belajar pemrograman objeknya saja gitu kan ya, atau kita belajar mobile programmingnya saja gitu kan. Nah, kita lihat saja sebenarnya irisan dari kedua hal ini gitu kan ya, antara pemrograman objek atau mobile programming itu kita punya irisan, yaitu adalah Java. Java itu digunakan untuk membuat aplikasi mobile, sedangkan C Sharp dan Python tidak. Sedangkan untuk membuat iOS native ya itu adalah bahasanya sendiri. Dan untuk membuat PWA React Native itu kita bisa menggunakan JavaScript dan TypeScript sebenarnya. Cuman karena itu tidak murni pemrograman objek gitu kan strukturnya, jadi kita tidak pakai. Jadi mungkin dari dua hal ini kita ambil irisan yang sama, yaitu adalah Java dan Android native gitu kan ya. Android native ini kita bisa pakai bahasa Java, sedangkan iOS kan pakai Swift ya, PWA, JavaScript, TypeScript, React juga sama, Flutter ya Flutter ya. Oke, sendiri. Oke, jadi karena kita melihat dua irisan itu, maka diambillah keputusan bahwa untuk mata kuliah ini, pemrograman objek atau mobile programming ini, kita mengambil menggunakan Android native dengan bahasa Java. Itu untuk pengenalannya. Dan karena kita belajar Android native, maka tools yang kita gunakan adalah Android Studio. Ini tools yang kita pakai. Sebelum Android Studio, ada beberapa tools lain sebenarnya yang digunakan untuk mendevelop Android native. Yaitu dulu ada Eclipse namanya, jadi dulu dari Java, dia dikembangkan Eclipse, lalu sekarang ada yang namanya Android Studio. Google membuat Android Studio untuk lebih memudahkan developnya. Ini tools yang digunakan. Jadi Android pun memang ini kan kita sebut nama Android native ya, karena memang ini native Androidnya sendiri. Nanti kita bicarakan struktur Androidnya di slide selanjutnya. Jadi kita menggunakan Android Studio sebagai toolsnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita balik lagi sebenarnya karena kita belajar Android tadi kan ya. Di mobile programming ini kita belajar Android. Jadi kita
memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Android. Jadi, Android adalah sistem operasi dan platform pemrograman yang dikembangkan oleh Google untuk ponsel cerdas dan perangkat seluler lainnya, seperti tablet, smartwatch, dan lain-lain. Ingat ya, dikembangkan oleh Google. Oke. Lalu Android bisa berjalan di beberapa macam perangkat dari banyak produsen yang berbeda. Maksudnya adalah bisa bisa perangkat smartphone, terus smartwatch juga bisa dipakai OS-nya kan ya. Lalu banyak produsen, kita lihat sendiri bahwa handphone Android itu banyak sekali mereknya kan. Jadi memang produsennya banyak. Jadi terbuka gitu ya. Lalu yang ketiga, Android menyertakan kit development perangkat lunak untuk penulisan kode dan perangkat lunak untuk membuat aplikasi bagi pengguna Android. Jadi, Android membuka nih, kita sebutnya nanti mungkin SDK ya. Kit developer perangkat lunak itu disebutnya SDK, Software Development Kit. Jadi, Android terbuka terhadap library-nya gitu kan ya, supaya orang bisa ikut mengembangkan Android juga bisa ikut membuat aplikasi untuk Android. Jadi memang sengaja dibuka oleh Google. Lalu Android juga menyediakan pasar untuk mendistribusikan aplikasi secara keseluruhan. Android menyatakan ekosistem untuk aplikasi seluruh. Jadi kita tahu sendiri lah, kita tahu Play Store kan ya. Play Store untuk jadi aplikasi. Kita punya aplikasi, bikin aplikasi, kita simpan aplikasi itu ke dalam pasar yang disebut dengan Play Store. Jadi developer manapun kita bisa upload aplikasinya ke sana untuk di-download oleh user-user pengguna lain yang jumlahnya sangat banyak di seluruh dunia. Oke, lanjut. Nah, ini ada sejarahnya Android nih. Tadi kita pengertiannya, sekarang ada sejarahnya. Jadi, sebenarnya sejarah pengembangan Android itu dimulai tahun 2003 saat Andy Rubin, Chris Miner, Chris White, dan Nick Sear mendirikan Android Incorporated. Jadi, sebenarnya Android itu bukan buatan Google, walaupun kita lihat slide sebelumnya adalah dikembangkan oleh Google. Dikembangkan, bukan dibuat pertama kali. Yang dibuat pertama kalinya adalah tahun 2003 oleh Andy Rubin dan 4 orangnya, Chris Miner, Chris White, dan Nick Sear, yang saat itu mendirikan Android Incorporated gitu kan ya, tahun 2003 ini. Lalu perusahaan itu besarnya di Palo Alto, California, yang kemudian diakuisisi oleh Google pada tanggal 17 Agustus 2005. Nah, barulah tahun 2005 ini si Google dibeli lah, diakuisisi oleh Google. Makanya sekarang kita mengenal Android itu punyanya Google kan ya. Walaupun sebenarnya yang pertama kali mendirikan itu bukan Google. Yang membuat pertama kali itu bukan Google. Google hanya membelinya, diakuisisi tahun 2005. Lalu iPhone pertama nih, Steve Jobs memamerkan, melaunching iPhone pertama itu tanggal 29 Juni tahun 2007. Sedangkan Android baru di launching oleh Google ya, tanggal 28 Oktober tahun 2008, yaitu HTC Dream sebagai ponsel Android pertama yang punya Google. Jadi sebenarnya dari tahun 2003 sampai 2005 tuh nggak ada gaungnya gitu ya Android itu. Diem-diem baru tahun 2005 dibeli Google, dan sampai 2008 pun Android yang sudah dimiliki oleh Google ya, tidak tidak melakukan apa-apa gitu. Baru dia mungkin tahun 2007 panas melihat iPhone launching, maka tahun 2008 dia launching juga HP smartphone berbasis Android pertama, yaitu HTC Twin. Itu sih jadi sejarah Android yang kita kenal ya. Mungkin taunya langsung Google aja, tapi ternyata tidak kan ya. Lanjut, nah ini ada layer-layer Android. Jadi sebenarnya kan kita juga dibahas tadi, Android itu ada sistem operasi juga, operating system juga. Tapi bagaimana sih si layer-layernya gitu kan? Jadi Android ini dibuat dengan berbasis Linux kernel. Jadi memang pakai Linux juga ya kan. Di bawahnya adalah Linux kernel ini untuk sebagai basicnya Linux juga sebenarnya. Lalu layer selanjutnya, jadi bukan berarti benar-benar murni OS sendiri ya, si Android itu memang
masih ada di bawahnya itu ada Linux kernelnya. Sama seperti Ubuntu gitu kan, Ubuntu memakai Linux tapi kan layer atasnya tampilannya Ubuntu gitu kan. Lalu ada juga hal hardware abstraction layer. Ini abstraksi layer ini untuk menghandle hardware-hardware, misalkan untuk audio, Bluetooth, kamera, sensor, dan lainnya. Lalu layer atasnya lagi ada native C++ library. Jadi ada library C dan C++-nya juga. Dan baru di sini nih, nah di sini ada library Android-nya sendiri. Jadi Android-nya pun dia di sini. Jadi tidak keseluruhannya murni Android, tapi Android ada di layer atasnya. Dia bersamaan dengan si C++ atau si library gitu kan ya. Baru layer atasnya lagi adalah Java API Framework. Nah, disinilah kita kenapa belajar Java, karena dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, kita bisa menerjemahkan ini untuk menjadi ke Android gitu kan ya. Untuk mobile programming lain ada Java, ada yang tadi pakai React Native ya. Sebenarnya di atas layer Java ini ada layer atasnya lagi yaitu JavaScript. JavaScript sendiri itu mengkonversi bahasa JavaScript menjadi bahasa Java. Jadi sebenarnya yang lebih dekat ke Android adalah bahasa Java gitu kan. Makanya kita belajarnya Android native dengan bahasa Java dan toolsnya Android Studio itu supaya kita lebih dekat gitu dengan Android-nya. Jadi si Android ini itu membaca bahasa pemrograman Java. Nah, layer yang paling atas ada aplikasi-aplikasi yang dibuat nanti. Misalkan di HP kita, di Android kita kan sudah ada aplikasi telepon ya, email, kalender, kamera, ataupun nanti rekan-rekan juga bisa bikin aplikasi sendiri ya di Android. Nanti itu ada di layer paling atasnya itu sistem apps. Baru dikonversi dari ke Java API untuk penerjemahnya, barulah ke Android runtime dan native C atau C++ library. Baru ke hardware dan ujung-ujungnya sih Linux juga gitu kan sebenarnya. Jadi ini layer-layer di Android gitu ya. Oke, selanjutnya mengapa mengembangkan aplikasi untuk Android? Nah ini, kenapa nggak kita aplikasi iOS aja sih gitu kan, iPhone aja sih gitu kan? Kenapa gitu kan? Jadi berbagai alasan sih sebenarnya. Pertama adalah menjawab kebutuhan bisnis. Kedua, membangun layanan baru. Ketiga, membuat bisnis baru. Keempat, menyediakan game serta jenis materi lain untuk pengguna. Sebenarnya gini kan, sekarang tuh zamannya udah mobile first ya. Maksudnya mobile first tuh semuanya udah pakai HP sekarang tuh kan ya. Jadi mau pesan makanan bisa pakai HP, naik ojek gitu bisa pakai HP pesan ojek ya. Terus mau belanja gitu kan, belanja bisa pakai HP. Gitu. Pembayaran online gitu kan, uang digital dari HP semua. Jadi semua udah di HP gitu kan ya. Baca berita gitu dulu mungkin di koran gitu kan, terus ada muncul website kita bisa baca di website berita. Tapi sekarang udah ada aplikasinya di mobile gitu kan. Jadi bahkan nonton TV pun kita bisa di mobile kan ya di HP gitu kan. Jadi ada TV digital, aplikasi TV digital gitu kan, ada di HP gitu kan ya, streamingan. Jadi semua udah di HP. Jadi apa-apa sekarang udah ada di mobile gitu. Makanya sekarang kita lebih mengembangkan aplikasi itu untuk mobile. Bukan berarti aplikasi web dan aplikasi desktop itu ditinggalkan. Enggak juga, tapi itu mungkin tetap dipakai, tapi diutamakan mobile first-nya adalah aplikasi mobile. Dan kenapa kita memilih Android? Nah, karena mengembangkan Android itu tuh menjangkau sebagian besar pengguna perangkat seluler. Kita lihat nanti statistiknya, bagaimana pengguna Android dibandingkan pengguna OS, iOS, atau iPhone. Kita lihat, nah ini, di sini kita bisa melihat statistik Android versus iOS. Kalau untuk secara global, secara seluruh dunia, gitu kan ya, kita bisa lihat bahwa 75% itu adalah pengguna Android. Gitu ya. Walaupun ini tahun 2019 ya, tapi 2 tahun perkembangan mungkin tidak tidak jauh beda persentasenya. Kita lihat 75% itu seluruh dunia itu menggunakan Android. Sedangkan 25%-nya baru menggunakan iOS gitu kan ya. Mungkin kalau di Amerika Utara itu Kanada, Amerika Serikat gitu kan ya. Itu lebih banyak iOS itu 50% gitu kan ya. Tapi bahkan di Eropa sekalipun juga 72% Android itu.
Asia mungkin jelas ya, Asia lebih banyak ini, lebih banyak Android. South America, Oceania, Australia nih. Di Australia lebih lebih banyak iOS, di Afrika juga bahkan lebih banyak Android itu kan 81% gitu kan ya. Jadi kalau kita melihat market share-nya Android versus iOS gitu kan, berarti kita kalau bikin aplikasi lebih untung atau lebih menjangkau user itu Android gitu kan. Jadi lebih baik kita membuat aplikasi Android walaupun ada React Native itu kita bisa membuat satu kali sekali develop aplikasi hasilnya bisa jadi dua gitu kan ya. Jadi Android bisa, jadi iOS bisa. Tinggal mengcompile-nya saja. Tapi codingnya itu sekali. Flutter pun sama, kita mendevelop sekali aplikasi tapi bisa jadi dua gitu kan. Tapi kalau kita mau langsung natif gitu kan ya, menggunakan Java tadi karena kan kita requirement-nya adalah bahasa pemrograman objek ya. Maka kita langsung saja coba dulu untuk belajar Android natif menggunakan bahasa Java dan toolsnya adalah Android Studio. Karena kita lihat sendiri market share-nya Android itu masih jauh lebih besar daripada iOS. Oke, next. Nah, mudah mengembangkan aplikasi. Itu salah satu alasan kenapa kita menggunakan Android. Jadi Android itu tadi kita juga di awal disebut punya software development kit atau SDK ya. Jadi untuk pengguna mengembangkan aplikasi yang memanfaatkan UI dan sistem operasi Android. Jadi dibuka gitu kan ya, SDK ini software development kit terdiri dari library gitu kan ya, terus ada juga emulatornya, ada dokumentasi, contoh kode dan tutorial gitu kan, ada debuggernya juga. Jadi SDK ini dibuka oleh Android oleh Google itu untuk ya silahkan download gitu kan ya, silahkan kembangkan Android ini gitu kan ya, buat aplikasi-aplikasi Android gitu kan ya. Supaya apa? Supaya Android ini memang berkembang, nggak seperti iOS yang memang agak tertutup. Dibuka ya dibuka, cuman yang untuk mengembangkan aplikasi iOS gitu kan ya, itu harus menggunakan macOS. Jadi kalau Android sih bisa Windows, bisa Linux, bisa Mac juga ya, tapi untuk iOS atau iPhone untuk mengembangkan aplikasinya itu harus menggunakan macOS. Jadi mereka sedikit tertutup gitu uh, untuk develop orang untuk develop aplikasi mereka. Tapi kalau Android dibuka selebar-lebarnya gitu kan. Mereka kasih namanya SDK ini untuk silakan download, silakan kembangkan aplikasi Android seperti itu. Itu kemudahan kita mengembangkan aplikasi Android itu karena dibuka lah oleh Google. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya versi-versi Android itu kan ya. Mungkin lebih dikenalnya mungkin dari ini ICS ya, Ice Cream Sandwich dari 4.0. Karena dari sini baru booming banget si Android. Tapi sebenarnya ada versi-versi sebelumnya itu alpha dan beta itu ketika tahun 2003 sampai 2005 sebelum diakuisisi Google tuh mungkin namanya lah versi alpha dan beta. Tapi setelah diakuisisi Google, kode namanya mulai berubah nih gitu kan ya. Dari sekarang tuh dari saat itu dari 2005 sampai sekarang tuh penamaannya adalah penamaan makanan ringan ya. Mulai dari cupcake, donat, eclair, froyo, gingerbread, honeycomb, es krim sandwich yang dulu banyak sekali ini versi ini. Lalu sampai Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo Pie, dan Android Q belum ada namanya ya. Dan mungkin yang sekarang banyak dipakai adalah dari Lollipop ke atas gitu kan. Tapi booming dulunya adalah tahun 2010 gitu ya. Mungkin dari versi Ice Cream Sandwich. Jadi inilah penamaan Google unik sih. Jadi Android dari Google dikasih namanya makanan ringan gitu ya. Jadi mudah diingat lah gitu kan. Oke, selanjutnya. Nah, ini hal-hal yang diperlukan untuk kita develop aplikasi Android, yaitu pertama adalah SDK Java. Jadi karena kita menggunakan bahasa Java, jadi kita harus download atau punya dan install gitu ya, SDK Java. Jadi ada Java, kita download saja biasanya. Biasanya sudah kalau kita belajar pemrograman, hal yang pertama dilakukan mungkin Java-nya dulu. Di sini Java-nya kita install dulu. Lalu kedua adalah Android Studio-nya. Jadi kita download juga Android Studio ada di websitenya Android Studio sendiri. Download saja itu untuk editor dan juga compiler untuk menjalankan program Android. Jadi di situ nanti kita bisa uh, bikin layout aplikasinya gitu kan, menggunakan Android Studio juga kita codingnya gitu kan, dan juga nge-compile gitu kan ya.
juga nge-run-nya juga ya, nge-run sampai jadi emulator juga di Android Studio. Tapi Android Studio-nya saja tidak cukup, kita harus punya Android SDK-nya itu. Nah, Android SDK ini adalah package kit sebagai sumber library, tools debug, ada emulatornya juga di situ ya. Oh iya, di Android Studio ini kemungkinan si size-nya itu 700 sampai 800 megaan untuk download-nya gitu kan ya. Sedangkan si SDK-nya ini, SDK Android-nya ini bisa sampai 1 giga lebih. Jadi usahakan ketika install dan download, ketika install Android Studio gitu ya, itu masih terhubung dengan internet karena di step terakhir itu dimintai untuk download SDK Android ini cukup besar, sekitar 1 giga lebih, karena di situ ada library-nya, ada tools untuk ngedebugnya gitu, ada emulatornya juga. Nah, emulatornya disebut AVD atau Android Virtual Device gitu untuk melihat hasil jadi aplikasi. Ini sebenarnya udah ada di dalam SDK Android gitu kan ya sebenarnya. Lalu bahasa pemrograman yang dipakai Java, tentunya Java, dan layoutingnya kita menggunakan bahasa XML. Mungkin XML tuh mirip HTML sebenarnya kalau kita belajar pemrograman web gitu kan ya. Kan ada dua yang kita pelajari itu. Satu adalah HTML sebagai layoutnya, HTML, CSS gitu kan ya. Terus PHP sebagai apa ya, engine-nya, controller-nya gitu kan, kita pakai bahasa PHP. Dua itu kan yang kita pelajari ya. Nah, di Android pun sama, kita belajar dua. Layout-nya khusus pakai XML, layout-nya XML, tag-tagnya mirip HTML lah XML ya. Jadi kita satu satu child, satu parent gitu punya child gitu kan, satu objek di XML dia punya anak apa aja gitu kan, dia punya anak lagi, jadi strukturnya tree kayak gitu ya. Sama lah seperti HTML, XML. Terus kalau bahasa pemrogramannya di web itu pakai PHP, tapi di Android itu pakai Java. Mirip-mirip lah sebenarnya, kayak gitu. Oke, selesai ternyata. Jadi cukup sekian saja sebenarnya untuk pengantar Android. Jadi mungkin itu sih jadi dari sejarah kita belajar sejarahnya Android gitu ya. Terus ada apa aja yang kita perlukan untuk install Android atau menggunakan Android Studio gitu kan ya untuk develop aplikasi Android. Juga tadi ada tools-toolsnya ya. Ada Java SDK, Android Studio, Android SDK gitu kan ya. Jadi mungkin di step selanjutnya, mungkin rekan-rekan silahkan dicoba download Java SDK-nya, terus download juga Android Studio, install Android Studio-nya, dan step terakhir diminta untuk download SDK. Nah, ini agak lama dan agak besar kalau untuk download SDK, jadi usahakan internetnya cukup juga untuk download SDK-nya. Juga setelah jalan di SDK dan Android Studio sudah beres, dicoba jalankan emulatornya. Itu emulatornya bernama AVD, Android Virtual Device. Dicoba juga jalankan emulatornya, jadi seolah-olah kita punya HP di dalam uh, laptop atau PC teman-teman semua. Ya, mungkin cukup sekian untuk pertemuan pertama dan pendahuluan Android ini. Selanjutnya bisa ikuti pertemuan-pertemuan berikutnya dengan tema-tema yang berbeda. Ya, saya Gelar Aditya Pertama. Terima kasih.